Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa Amelia Soleha dengan NIM 64240759. Hari ini saya akan membacakan artikel dampak perekonomian dunia terhadap genosida di Palestina untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama Islam. Selama lebih dari 7 dekade rakyat Palestina hidup di bawah penjajahan, pengusiran, pembatasan, dan penindasan yang terstruktur. Tetapi yang terjadi sejak Oktober 2023 bukan lagi sekedar konflik. Ini adalah penghancuran sistematis atas kehidupan, sejarah, dan masa depan suatu bangsa. Dan di tengah gempuran senjata, peluru, dan bom, ada satu kekuatan besar yang sering tidak kita lihat secara langsung, yaitu perekonomian dunia. Kita perlu bertanya dengan jujur, bagaimana mungkin genosida bisa berlangsung di depan mata dunia? Di zaman internet, di era media sosial, di saat semua tragedi bisa disaksikan secara langsung. Jawabannya tidak terletak pada kurangnya informasi, tapi pada keberpihakan sistem global, terutama sistem ekonomi dunia yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat struktur penindasan ini, yaitu 1. Ekonomi Palestina yang dihancurkan secara sistematis. Pertama-tama, mari kita lihat situasi ekonomi Palestina, khususnya di Gaza. Wilayah kecil seluas hanya 365 km persegi ini telah diblokade total oleh Israel sejak 2007 dari darat, laut, dan udara. Blokade ini bukan hanya menghalangi pergerakan manusia, tetapi juga menghentikan aliran barang, bahan bakar, obat-obatan, bahkan bahan makanan pokok. Laporan dari UNSTAD menyebutkan bahwa dalam 2 dekade terakhir, perekonomian Palestina, khususnya di Gaza, telah mengalami degradasi luar biasa. Produk domestik bruto per kapita merosot hingga 27%. Pengangguran melonjak ke angka 70% dan lebih dari 80% pendudukan hidup dari bantuan manusia. Dengan kata lain, rakyat Palestina telah dijadikan masyarakat yang secara ekonomi lumpuh, tidak berdaya, dan sepenuhnya tergantung pada dunia luar. Dan ketergantungan inilah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mengendalikan dan menekan mereka. 2. Dunia yang terlibat. Bantuan militer dari kepentingan dagang. Lalu, mari kita bicara soal aktor-aktor global. Salah satu negara yang paling jelas terlibat adalah Amerika Serikat. Sejak 1948, Amerika Serikat telah memberikan lebih dari 150 dolar miliar dalam bentuk bantuan militer dan ekonomi kepada Israel. Tapi puncaknya terjadi dalam 1 tahun terakhir. Ribuan ton persenjataan dikirim hanya dalam 2 bulan pertama setelah perang Gaza dimulai, termasuk bom pintar, artileri berat, dan kendaraan lapis baja. Bayangkan ketika rumah sakit dibom, ketika sekolah dijadikan target, ketika ribuan anak-anak tewas dalam hitungan minggu. Banyak dari senjata itu adalah buatan perusahaan-perusahaan Amerika yang dibayar oleh pajak rakyat Amerika. Dan bukan hanya Amerika Serikat, negara-negara Uni Eropa juga terlibat, baik melalui ekspor senjata maupun melalui investasi besar-besaran di perusahaan-perusahaan Israel, khususnya di sektor teknologi militer dan pengawasan. Banyak dari perusahaan ini juga menjual perangkat lunak, mata-mata, dan sistem pertahanan ke negara-negara lain, menjadikan penduduk Palestina sebagai ladang eksperimen teknologi, pengawasan, dan perang. 3. Energi. Peran tersembunyi perusahaan minyak global. Aspek penting lainnya adalah energi. Perang modern tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar, dan disinilah kita melihat peran yang sangat besar dari perusahaan-perusahaan minyak global. Laporan dari Oil Change International dalam Green Page menyebutkan bahwa perusahaan seperti Chevron, ExxonMobil, BP, dan Total Energies terlibat langsung dalam rantai pasok bahan bakar jet yang digunakan oleh militer Israel. Bahkan ketika Mahkamah Internasional menyatakan adanya dugaan kuat genosida terhadap rakyat Palestina, pengiriman minyak tetap berjalan, tidak ada sanksi, tidak ada boikot, karena kepentingan ekonomi lebih diutamakan daripada nyawa manusia. Inilah wajah dunia hari ini, dunia yang lebih takut kehilangan kontrak minyak dan keuntungan jangka pendek daripada kehilangan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. 4. Diamnya pasar dan komplikasi etika global yang juga menyedihkan adalah diamnya pasar. Banyak perusahaan multinasional tetap beroperasi di Israel, tetap membayar pajak, tetap menjalin kerjasama teknologi, meskipun sudah jelas bahwa negara tersebut telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Lembaga-lembaga keuangan besar
tetap mengucurkan dana ke perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pemukiman ilegal di tepi barat. Laporan dari War Profits dan BDS Movement menunjukkan bagaimana bank-bank besar seperti HSBC, Barclays atau JP Morgan memiliki investasi di perusahaan-perusahaan yang membangun infrastruktur pendudukan. Artinya, setiap blok apartemen ilegal yang dibangun di tanah Palestina, setiap tembok yang memisahkan keluarga, setiap drone yang mengawasi anak-anak bermain, semuanya dibayar dengan uang global. Kita semua secara tidak langsung terlibat. Pola lama kolonialisme dalam format baru. Apa yang kita lihat hari ini di Palestina bukanlah sesuatu yang baru. Ini adalah lanjutan dari pola kolonialisme global yang kini dikemas dalam format ekonomi. Di masa lalu, negara menjajah dengan kapal dan meriam. Kini, penjajahan berlangsung lewat investasi, embargo, kontrol logistik, dan dominasi teknologi. Israel memainkan peran sebagai perpanjangan tangan dari sistem kolonial global di Timur Tengah. Mereka menjaga kepentingan energi barat, menjadi mitra dengan strategis dan laboratorium militer bagi industri pertahanan dunia. Dalam konteks ini, penderitaan rakyat Palestina dianggap sebagai biaya yang layak dibayar demi stabilitas geopolitik dan ekonomi global. Harusnya saatnya dunia bangkit. Tanggung jawab kolektif, namun kita tidak boleh menyerah pada keputusan. Dalam sejarah, sistem ketidakadilan selalu terlihat kokoh sebelum akhirnya runtuh. Hari ini kita di seluruh dunia, suara-suara mulai bangkit. Boikot terhadap produk-produk yang mendukung penjajahan mulai tumbuh. Universitas, artis, dan aktivis dari berbagai negara menyeruakan pemutusan hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang terlibat di Indonesia. Kita juga mulai sadar. Kampanye boikot Israel, tekanan diplomatik dan aksi-aksi solidaritas semakin luas. Tapi ini belum cukup. Kita membutuhkan kesadaran kolektif bahwa ekonomi bukanlah sesuatu yang netral. Setiap uang yang kita belanjakan adalah bentuk suara. Setiap produk yang kita pilih, setiap perusahaan yang kita dukung mencerminkan nilai-nilai yang kita bela. Saudara-saudaraku, di hadapan kita ada tragedi yang belum berakhir, genosida yang terus-terus berlangsung, bukan hanya dengan bersenjata, tetapi dengan sistem ekonomi yang korup, tidak adil, dan penuh kepentingan. Kita tidak bisa lagi berpura-pura netral. Kita harus bertanya, apakah ekonomi global akan terus menjadi alat untuk memfasilitasi pembunuhan massal? Atau akankah kita mengubah arah dan menjadikan ekonomi sebagai pembebasan dan keadilan? Pilihan itu ada di tangan kita semua, di tangan para konsumen, pemimpin, investor, dan warga dunia. Mari kita tidak diam, mari kita bersuara, mari kita kehidupan manusia bernilai. Karena Palestina ini adalah dunia, dan karena kemanusiaan tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.